Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dicintai dan semoga diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Saat ini kita sedang membuktikan cinta kita kepada Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mempelajari setiap jengkal perjalanan hidup beliau. Kajian Sirah Nabawiyah ini dipersembahkan oleh Akademi Sirah dan Al-Fatih.tv. Ya Rasulullah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Melanjutkan kehamilan yang ajaib karena keberkahan. Ini ada resepnya. Bukan sembarang resep. Bagi Anda yang sedang berobat kepada para ahli kesehatan, silahkan lanjutkan. Adalah sebuah upaya yang sesuai dengan syariat diizinkan. Tapi lakukan ini, karena semua upaya manusia sesungguhnya tergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Allah izinkan untuk punya keturunan atau tidak punya keturunan. Ini resep langsung dari para nabi. Diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Tidak sembarang. Ada 3 setidaknya. Yang pertama adalah sebagaimana yang disampaikan dalam surat Nuh, di mana Nabi Nuh alaihissalam mengadu pada Allah bahwa dia telah berdakwah pada umatnya sedemikian luar biasa sampai ditawarkan kepada umatnya. Dia menawarkan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Aku pernah berkata kepada kaumku, istighfarlah kalian pada Rabb kalian. Rabb kalian Maha Pengampun. Nanti kalau kalian istighfar, Allah berikan banyak sekali keistimewaan. Yursilis sama alaikum midrara. Allah turunkan hujan yang deras, ini nikmat. Wa yumdidukum bi amwal. Kalian akan dianugerahi harta, wa banin, dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannat, wa yaj'al lakum anhara. Allah akan memberikan kepada kalian kebun-kebun dan sungai-sungai yang mengalir. Banyak sekali manfaat istighfar. Karena itulah maka di antara manfaat istighfar itu adalah diberikan anak keturunan. Ternyata resep ini disampaikan juga oleh salah seorang imam besar tabi'in, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Di mana suatu hari ada seseorang yang datang di majelisnya Al-Hasan Al-Basri mengadukan tentang kering dan pacekliknya tanah saat itu. Resep Al-Hasan Al-Basri adalah istaghfirillah. Minta ampunlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian datang berikutnya, ada lagi orang datang mengadukan hal yang lain. Mengadukan keadaannya miskin, tidak punya harta. Al-Hasan Al-Basri kembali memberikan resep. Istaghfirillah, mintalah ampun pada Allah. Datang orang yang ketiga, mengatakan, aku ini belum punya anak. Aku ingin punya anak. Resep Al-Hasan Al-Basri, istaghfirillah, minta ampun pada Allah. Datang orang keempat, mengadukan hal yang berbeda. Dia mengadukan tentang kebunnya. Dia punya kebun tapi kering, tidak ada airnya, mengalir di sana. Jawabannya adalah istaghfirillah. Majelisnya heran. Mengapa aduannya macam-macam? Jawabannya istaghfirillah. Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, tidakkah kalian membaca firman Allah? Ini firman Allah yang disampaikan dalam surat Nuh tadi itu. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ini yang pertama. Perbanyak istighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda memilih istighfar yang istimewa, ada yang namanya sayyidul istighfar, istighfar yang paling utama. Maka bacalah bacaan yang diajarkan Nabi SAW sebagai sebuah istighfar yang paling utama. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Istighfar yang luar biasa. Resep yang kedua adalah apa yang dirasakan langsung oleh Nabiullah Zakaria, yang dianugerahi Allah keturunan di usia yang sudah sangat tua dan istrinya saat itu sudah mandul. Ini diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Maryam. Dimulai ayat yang ketiga, ada resepnya di sana. Idnada rabbahu nida'an khafiyya.
ketika Zakaria berdoa kepada Rabb-nya dengan nidaan khafiyah, dengan doa yang khafi. Khafi artinya tersembunyi. Ada dua makna dari kata khafi ini dan harus diperhatikan ketika orang berdoa. Para ulama mengatakan yang pertama maknanya adalah berdoa dengan suara yang direndahkan. Tidak boleh berdoa dengan suara tinggi-tinggi, melengking tinggi. Berdoa dengan suara yang direndahkan. Makna yang kedua khafiyah maknanya adalah berdoa di saat manusia sedang tidur lelap di malam hari. Kita tahu Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan ini kepada kita tentang keistimewaan sepertiga malam yang terakhir. Itu waktu yang tersembunyi. Artinya, meminta pada Allah agar dianugerahi keturunan dengan suara yang direndahkan dan di sepertiga malam yang terakhir. Selain itu perhatikan adab berdoa sebagaimana yang kita lihat. Adab Zakaria saat berdoa. Lihat adabnya. Qala Rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fahab li min ladunka waliya. Zakaria sebelum meminta kepada Allah, ya Allah anugerahkan aku anak dan keturunan, Zakaria melakukan dua hal, mengucapkan dua hal. Yang pertama, mengadukan betapa lemah dan kecilnya kita. Ya Allah, tulang ini sudah lemah, kepala sudah nyala putih semuanya. Kemudian mengadukan istrinya yang juga mandul. Yang kedua yang dibacakan adalah keagungan Allah, memujinya. Dan aku tidak pernah kecewa ketika berdoa kepadamu. Baru kemudian, fahabli min ladunka waliya, maka anugerahkan untukku seorang anak. Ini yang kedua, pelajarilah adab berdoa dan berdoalah di waktu yang mudah dikabulkan doa. Dan yang ketiga, bukalah surat Al-Baqarah 187 ayat tentang Ramadan. Dan ternyata di sana ada kalimat wabtaghu ma kataballahu lakum, di mana di malam Ramadan Allah mengizinkan seorang suami mencampuri istrinya, dan di sana ada kalimat dan carilah apa yang ditakdirkan Allah untuk kalian. Ternyata para ulama termasuk para sahabat Abu Hurairah, Anas bin Malik dan yang lainnya ternyata berkata yang dimaksud dengan yang ditakdirkan Allah adalah anak. Artinya ada keistimewaan. Kalau ini kita gabungkan, istighfar yang banyak, berdoa dengan suara lirih di malam hari dan di bulan Ramadan, maka mudah-mudahan Allah segera memberikan solusi bagi semua kita yang berharap segera dianugerahi keturunan. Ambil barokahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semuanya. Wallahu taala alam bisawab. Untuk informasi yang lebih mendalam seputar Sirah Nabawiyah, silahkan kunjungi www.akademisirah.com.